Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan tidak ada suatu halangan apapun. Oke, perkenalkan, saya Teguh Wibowo, instruktur BIPA atau Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Kali ini saya akan memperkenalkan metode pengajaran respon fisik total. Apa itu metode respon fisik total? Metode respon fisik total atau disebut juga Total Basic Response atau TBR. Nah, untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak yang satu ini. Ya, inilah metode respon fisik total. Apa itu metode respon fisik total? Mari kita belajar bersama. Sejarahnya yaitu metode ini disebut juga dengan Total Physical Response. Dikembangkan oleh Profesor Dr. James J. Asher, seorang profesor psikologi di Universitas San Jose, California. Nah, metode ini sukses dalam pengembangan pendekatan TBR pada pembelajaran bahasa asing pada anak-anak. Pendekatan ini juga populer di tahun 1970 dan dikembangkan hingga sekarang ini. Terus, manfaatnya apa TBR? Yaitu sangat mudah dan ringan dalam segi penggunaan bahasa. Kemudian bahasa sasarannya juga lebih luas, mengandung unsur gerakan permainan. Jadi di sini anak didik tidak akan merasa jenuh. Karena apa? Dalam proses belajar itu kadang ada rasa jenuh, bosan. Jadi di sini kita bisa menciptakan metode fisik total ini untuk memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi siswa. Kemudian di sini arahannya guru atau instruktur ini berperan umpama sutradara dalam pertunjukan cerita dan siswa ini sebagai pelaku atau pemerannya. Nah, guru juga harus memutuskan tentang apa yang akan dipelajari, siapa yang memerankan dan menampilkan materi pelajaran. Kemudian siswa dalam TBR mempunyai peran utama sebagai pendengar dan pelaku. Lalu ada juga pemahaman penekanan agar anak memiliki pemahaman bahasa yang baik. Kemampuan pemahaman diikuti dengan keahlian produktif dalam belajar bahasa. Itu diantaranya. Jadi bagaimana kita berupaya agar pengajaran itu tersampaikan dengan baik. Pengajaran harus menekankan arti daripada bentuk. Kemudian pengajaran harus meminimalkan kadar stres pembelajar. Nah, ini penting ya. Apalagi untuk anak-anak, apalagi orang dewasa saja kalau belajar kadang juga menemui titik bosan atau jenuh. Lalu tahapan atau langkah-langkahnya, latihan dengan menggunakan perintah atau imperative drill. Nah, ini merupakan aktivitas utama yang dilakukan guru di dalam kelas dari pendekatan TBR. Kemudian, dialog atau percakapan. Ada juga bermain peran. Kemudian bisa juga dan presentasi dan aktivitas membaca, menulis. Nah, ini gunanya untuk menambah perbedaan kata dan juga melatih pada susunan kalimat berdasarkan tenses dan sebagainya. Kemudian, materi apa yang dapat diterapkan? Ini ada contohnya ya, bisa kita menggunakan alfabet, penghitungan sederhana, mengenali objek, mengenali bagian tubuh, contohnya kepala, rambut, hidung, tangan. Menjelaskan objek ini contohnya, misalnya guru menjelaskan peta atau letak suatu wilayah pada globe misalnya. Nah, ada juga ekspresi perasaan. Misalnya bagaimana kalau ekspresi senang, gembira, sedih, dan sebagainya. Kemudian pokok-pokok pentingnya apa dalam penerapan TBR ini? Misalnya kita dalam satu kelas siswa terdiri dari 6-10 orang atau menyesuaikan dengan kondisinya.
Nah, kita butuh ruang untuk belajar penerapan ini, misalnya ruang terbuka ataupun tertutup, yang dimana di situ dapat instruktur atau guru dan siswa. Nah, kemudian kita ambil contoh satu, misalnya tadi tema mengamati objek ya, kemudian dikhususkan dalam satu topik saja. Jadi dalam satu pertemuan itu ada satu topik, tidak harus banyak ya, yang penting satu topik dipahamkan dulu, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dalam penyampaiannya. Soalnya bahasa sederhana ini penting karena yang belajarnya masih anak-anak juga. Nah, contoh prinsipnya sebagai berikut. Berikan contoh sebanyak 3 kali berturut-turut dengan intonasi dan suara yang jelas. Contohnya misalnya kita menunjuk seorang siswa untuk menjelaskan gerakan senam atau gerakan berhitung dengan meragakan jari-jari tangan. Contoh, angka 3, kelipatan 3, kemudian 6 dan 9. Nah, kemudian biarkan para siswa mengulangi apa yang Anda katakan sebelumnya. Jadi apa yang diinstruksikan guru, biarlah siswa yang mengulangi. Dengan catatan hanya sedikit pembicaraan di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh metode TPR, kegiatan belajar mengajar. Seorang guru mempraktekkan atau mendidik siswa-siswanya dengan objek dan materi pada papan tulis. Dan kemudian ini memberi contoh ya, guru memperagakan, kemudian diikuti oleh siswa-siswanya. Ada juga guru yang mendeskripsikan materi pelajaran dengan globe atau cahaya senter. Ini bisa berupa proses terjadinya gerhana. Ada cahaya yang melewati bumi pada garis lurus terhadap bulan dan matahari. Oke, saya kira materi sudah penjelasannya sudah cukup. Selanjutnya kita akan berusaha untuk simulasi metode TPR. Namun saat ini mohon maaf karena memang situasinya sedang terjadi pandemik wabah corona, jadi kita berupaya untuk melakukan pembatasan atau physical distancing, jaga jarak antar fisik. Nah, untuk simulasi ini saya akan mencoba metode TPR dengan media seadanya dulu. Jadi subjeknya tidak harus siswa. Jadi saya mencoba untuk menggunakan benda-benda yang ada. Oke, thank you. Oke, sekarang kita akan mengadakan simulasi pembelajaran metode respon fisik total atau TPR. Nah, seperti yang kita tahu saat ini di mana-mana sedang terjadi pandemi atau wabah virus corona. Untuk sementara kelas-kelas pertemuan ditiadakan dulu dan diganti dengan kelas online atau daring. Tapi tenang, tidak usah khawatir. Untuk menyiasati kelas ini, saya akan melakukan perumpamaan yaitu dengan objek buku. Langsung saja kita perkenalkan dulu dengan siswa-siswa SD kelas 1 Taman Mentari. Silahkan perkenalan. Hai teman-teman, namaku Bayu. Aku kelas 1 SD Taman Mentari. Rumahku di Surabaya. Hai, namaku Budi. Aku kelas 1 SD. Rumahku di Surabaya. Hai, namaku Lina. Aku kelas 1 SD Taman Mentari. Tempatku di Surabaya.
Baik, pelajaran hari ini adalah tentang pengenalan anggota tubuh. Saya akan memberi pelajaran tentang menunjuk bagian-bagian tubuh dan menjelaskan fungsinya. Jadi nanti silakan Bayu, Budi, dan Lina mempraktekannya secara bergantian. Bagaimana kita bisa belajar dengan pemahaman yang mudah, yaitu dengan metode TPR ini. Jadi nanti silahkan disimak baik-baik ya, bagaimana instruksi Bapak untuk bisa dipahami. Oke, jadi Bapak akan mempraktekkan. Jika yang Bapak tunjuk, nanti silahkan dijelaskan fungsi bagian tubuh yang Bapak tunjuk. Nah, misalkan Bapak menunjuk mata. Mata berfungsi untuk melihat. Dengan mata aku bisa melihat keindahan alam dan sebagainya. Dengan mata aku bisa membaca buku. Dengan mata aku bisa menonton televisi. Seperti itu. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Pak? Bisa. Baiklah. Langsung saya tunjuk Bayu untuk menjelaskan fungsi bagian tubuh pada manusia. Siap, Pak. Oke, Bayu, tolong jelaskan fungsi dari telinga. Siap. Telinga berfungsi untuk mendengarkan. Dengan telinga aku bisa mendengar lagu-lagu yang indah, bisa mendengarkan nasihat Bunda, bisa mendengarkan ceramah agama. Jadi aku sangat bersyukur punya pendengaran yang masih normal. Terima kasih Tuhan. Baik Bayu, terima kasih atas penjelasannya. Beri tepuk tangan. Sekarang simulasi kedua, saya tunjuk Lina. Silahkan menjelaskan bagian mulut. Hai, saya akan menjelaskan bagian mulut. Dengan mulut aku ayo Lina, jangan grogi, kamu pasti bisa. Ayo, saya diri. Iya Pak Guru, dengan mulut sebenarnya aku bisa menggosok gigi setiap hari, bisa melafalkan nasihat-nasihat Bunda, bisa berbicara, bisa berkata-kata. Banyak deh pokoknya. Ya, itu aja Pak Guru. Oke Lina, terima kasih. Nanti berlatih lagi ya. Nah, sekarang terakhir untuk Budi. Silakan Budi jelaskan fungsi dari rambut. Hai, aku Budi akan menjelaskan rambut. Rambut itu warnanya hitam. Kalau rambut di kepala fungsinya untuk menutup tengkorak kepala agar tampak indah. Bisa juga menutup dari kotoran, misalnya debu atau kena air hujan. Jadi rambut pokoknya lebih indah. Juga dengan daripada tidak punya rambut. Oke Pak Guru, itu aja. Baiklah, tadi simulasi tentang bagian-bagian tubuh. Tadi ada mata, fungsinya untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, rambut untuk menutupi bagian kepala, tengkorak ini. Jadi semua ini diciptakan dengan fungsi masing-masing. Nah, makanya anak-anak kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas pemberian ini. Oke, pelajaran simulasi metode respon musik total sudah selesai dan nanti belajar lagi di rumah ya. Baiklah teman-teman, itu tadi simulasi metode respon fisik total. Nah, saya akhiri, semoga pembelajaran ini bermanfaat ya, meskipun belum sempurna.